Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berbahagia karena kita diberikan lagi anugerah untuk boleh menjalani hari ini dengan rasa syukur. Dan kita percaya bahwa kalau kita jadi orang-orang yang rindu untuk berbahagia, maka hati kita dan keyakinan kita harus taruh betul di hadapan salib Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus, kita ciptaan baru. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 392, Kidung Jemaat 392 bait pertama dan yang kedua, Ku berbahagia. Kidung Jemaat 392 bait pertama dan kedua, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang mau bernyanyi berbahagia, memuji nama Tuhan melalui kejadian-kejadian hidup kami. Dan mampukan kami hari ini Tuhan untuk melangkah dengan keberanian, dengan kepastian bahwa anugerah Tuhan nyata. Kami bersama-sama sebelum mau dengarkan sabda Tuhan, agar kami boleh berjalan dengan lebih tegar, berjalan dengan lebih teguh. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 36 ayat 8 sampai yang ke-14. Keluaran 36 ayat 8 sampai 14. Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai 14, saya bacakan bagi kita sekalian. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lainan halus yang sepintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung dibuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatnya 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Presisi. Bapak Saudara, presisi itu adalah sebuah istilah dalam dunia teknik yang dipakai berarti bicara soal ketepatan, ketelitian, bahkan sampai detail terkecil mikro nano mili. Mikro nano mili itu kalau di penggaris Bapak Ibu pernah lihat penggaris ya. Penggaris itu kan untuk ukurannya senti. Nah, senti itu di tengah-tengah mereka ada mili. Nah, ini masih di bawahnya di per 100 per 1000 dari mili tadi. Itu yang namanya presisi. Jadi presisi itu tepat dipakai pada penggunaan dan penting sekali dalam dunia mekanik, elektronik gitu ya, teknik.
Kalau beda dikit aja, cuma 0,00 saja, bisa terjadi korslet, bisa terjadi masalah, bisa jadi kerusakan. Dan presisi itu juga yang Tuhan minta dalam hidup kita. Kita kan jadi orang-orang Kristen tuh tiap minggu dengar firman, atau kita baca saat teduh, lihat di sosial media. Sebenarnya kita tahu hidup itu harusnya presisi, persis seperti yang Tuhan mau, titik komanya. Tapi dalam kenyataannya kita kayaknya lebih banyak komprominya, lebih banyak Tuhan kayaknya nggak bisa seperti ini persis, ya agak-agak mirip boleh deh. Harus sabar, oke, tapi sabarnya kalau pas lagi kerja aja, kalau udah di rumah jangan deh, udah capek. Padahal presisi itu Tuhan minta kita sampai sedetail mungkin. Kalau Tuhan minta kita mengasihi, betul-betul mengasihi. Kita diminta mengampuni, betul-betul mengampuni. Kenapa presisi penting? Kita bisa lihat dalam kisah hidup umat Israel. Presisi ketika pembuatan kemah itu karena Tuhan menghendaki agar ada pola yang sebenarnya dari awal Tuhan sudah ajarkan, bukan cuma ketika mau bangun kemah. Dari umat dibawa keluar dari Mesir, dari awal tulah, dari mereka di jalan, sepanjang perjalanan sampai di tengah-tengah perjalanan ketika mereka buat kemah ini, Tuhan minta mereka presisi dalam sikap, perbuatan, tutur kata, berelasi, dalam membuat mengadakan pengorbanan persembahan, apapun itu, hidup sama Tuhan dan sesama harus presisi. Supaya apa? Supaya nggak ada supaya nggak ada miskom, supaya tidak ada keteledoran, supaya tidak ada hal-hal sepele yang bisa bikin jadi masalah. Nah, dalam bacaan kita ini pembuatan kemah suci juga butuh presisi. Ada satu miss aja, bukan hanya bisa bikin Tuhan marah, tapi ketika itu nggak pas, maka kemah suci itu nggak bisa berdiri. Tidak tepat jadinya. Secara fungsi aja deh. Kalau misalnya nggak persis presisi, maka tadi ruang ibadahnya bisa berantakan karena tiup angin kan di padang gurun ya. Cuacanya tuh ekstrim banget. Jadi ada satu miss aja itu bisa terjadi kerusakan dan semuanya berantakan. Ibadah nggak bisa jalan, kemudian mereka harus bangun lagi dari awal, keluar lagi biaya, begitu. Jadi presisi itu penting. Demi sebenarnya kebaikan bukan cuman buat Tuhan aja, tapi untuk dalam hidup sehari dengan sesama, dengan ekonomi, semuanya butuh yang namanya presisi itu. Jadi presisi itu adalah bagian dari pola ilahi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Nah, kalau dalam pekerjaan yang fisik gitu ya, seperti bangun kemah aja Tuhan minta presisi, maka juga dalam hidup kita juga Tuhan minta kita juga untuk presisi juga dalam keseharian kita. Sudahkah kita presisi dalam menjalankan? Oke, kalau misalnya kita kan manusia, bisa dengan kesan walaupun mungkin dalam melakukan firman Tuhan kita nggak bisa persis sama, tapi setidaknya niat kita untuk presisi, niat untuk seturut dengan kehendak Tuhan itu juga ada dalam hati kita. Misalnya kita udah tahu nih kan, anggota keluarga kita bikin marah, kita kan harus sabar ya. Tapi kita harus dorong dalam diri kita, walaupun nanti saya pada akhirnya nggak akan sabar-sabar sekali, tapi saya niatkan, saya inginkan, saya rindukan, saya bisa jadi pribadi yang betul-betul sabar menghadapi anak, menghadapi pasangan, menghadapi keluarga. Sehingga itu butuh untuk bisa presisi. Bapak Ibu pernah ya memalu paku ke satu titik di mana ini titiknya harus persis nih. Kalau dia terlalu ke kiri kena jendela, ke kanan kena pintu, dia harus persis di titik itu. Bisa nggak? Bisa. Walaupun kelihatannya susah banget, tapi tangan saya juga kadang goyang atau tremor, atau alatnya nggak mumpuni, pakunya temboknya ketebelan, tapi bisa. Ketika dicoba bisa. Maka hidup sama Tuhan juga mencoba untuk presisi itu bukan hal yang mustahil. Mencoba untuk presisi, mencoba untuk tepat melakukan apa yang Tuhan mau itu minimal dimulai dari niat kita dulu. Tuhan, aku ingin hari ini tepat berbuat baik. Walaupun ada banyak godaannya, tapi tadi niat untuk tepat itu Tuhan lihat, dan Tuhan juga akan tolong kita untuk bisa tepat. Kekuatannya dari Tuhan. Sama seperti umat membangun itu, mereka juga tidak boleh lupa membangun kemah sekalipun mereka diperintah sama Tuhan. Tapi dalam prosesnya umat itu ditopang. Dari kemampuan berpikir Tuhan yang topang, alat-alat Tuhan yang sediakan, dananya juga Tuhan yang gerakkan. Kehidupan umat bisa tenang dan aman ketika membangun kemah ini juga, itu semua dari Tuhan. Nah, semoga hari ini kita bisa menjalani kehidupan kita dengan presisi, dengan tepat. Bukan hanya dalam usaha, keluarga, ataupun dalam pelayanan, tapi juga relasi kita sama Tuhan. Semoga kita minta kekuatan juga, Tuhan, aku hari ini mau meminimalisir melakukan kesalahan seminimal mungkin. Dan percayalah bahwa ketika kita niatkan, kita rindukan,
maka Tuhan juga akan menolong kita untuk hidup baik, benar, presisi dalam pekerjaan keluarga, rumah tangga, dan juga pelayanan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan minta kami tepat. Orang Israel diminta bangun kemah suci dengan begitu banyak peralatannya, dari bangunan luarnya, kain-kainnya, peralatan rumah ibadahnya, figur-figur yang ada di dalamnya, semua dari kusen ujung-ujungnya detail. Dan Tuhan juga minta hidup kami juga detail, supaya apa? Itu untuk kebaikan kami juga kok, bukan untuk kemuliaan, bukan hanya untuk kebesaran Tuhan saja, tapi Tuhan juga rindu bahwa hal ini juga untuk kebaikan kami. Tuhan, kami ingin meminimalisir kesalahan-kesalahan yang gak perlu hari ini. Dosa-dosa yang harusnya kami bisa hindari, kami rindu agar kami tidak melakukannya. Kami serahkan ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup baik, benar, tepat seperti yang Tuhan mau, dan Tuhan mampukan kami. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.